coba untuk naik tingkat, naik level. Sudah mulai gelap, adanya kita perlu untuk segera menutup. Ada 3 pasang calon lalu muncul narasi 1 putaran. Itu survei dipakai sebagai bandwagon efek, survei sebagai alat pemenangan. Kalau mau survei, diintervensi dulu, misalnya dibagi beras. Kan di Lamongan sudah ada itu beras bergambar Pak Prabowo Mas Gibran. Kita kan datang itu memahami persoalan rakyat. Bagi yang tidak memahami persoalan rakyat, hanya gojek-gojekan, tari-tarian. Ya, yang memahami persoalan rakyat memang harus datang, karena ini watak karakter kepemimpinan yang dibangun oleh PD Perjuangan, termasuk P3, Perindo, dan Hanura. Tokoh bangsa ini dicaci maki, tapi diperebutkan dan dimanfaatkan. Ditulis oleh Adin. Pemilu 2024 benar-benar beda. Bukan hanya karena diikuti oleh lebih dari 2 pasang capres dan cawapres, tapi banyak kisah politik yang dramatis, romantis, dan tragis. Bahkan tidak ketinggalan ada juga kisah yang aneh tapi nyata. PDI Perjuangan sangat kaget, kecewa, dan sakit hati ketika ditinggal Jokowi. Merestui Gibran jadi cawapres Prabowo menjadi indikasi kuat Jokowi tak lagi bersama Partai Banteng. Sejak itu Partai Merah seolah marah dan menyerang Jokowi, menilai penegakan hukum era Jokowi di angka 5, pembangunan infrastruktur sepi, dan lain sebagainya. Tapi diserang seperti itu, nama Jokowi malah makin moncer. Malah pihak yang menyerang elektabilitasnya cenderung menurun. Sepertinya PDI Perjuangan mulai mengubah strategi. Ini saling sindir pendukung terkait pasangan Capres-Cawapres peserta Pilpres 2024 semakin ramai menjelang debat perdana. Terbaru, PDIP menyinggung Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto bukan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, sehingga tak bisa belusukan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyinggung Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Dalam safari politiknya di Lebak, Banten, Hasto menyebut Prabowo bukan Jokowi sehingga tak bisa belusukan. Dengan demikian, ketika Golkar melakukan belusukan, Bu Mega, Pak Jokowi, dan Pak Ganjar melakukan belusukan, maka ini adalah karakter kepemimpinan ala PDI Perjuangan, saudara-saudara sekalian. Jadi mengapa Pak Prabowo nggak bisa belusukan? Karena Prabowo bukan dari PDI Perjuangan, Prabowo bukan Jokowi, sehingga tidak bisa melakukan belusukan, saudara-saudara sekalian. Jadi itu yang disampaikan kepada rakyat, bahwa belusukan ini merupakan karakter dari PDI Perjuangan yang turun ke bawah, sebab kita adalah partai rakyat, betul? Coba kita lihat yang hadir, anak ranting, PAC. Hasto sepertinya ingin menegaskan kepada publik bahwa Jokowi merupakan bagian kuat dari PDI Perjuangan. Kaderisasi kepemimpinan di PDIP adalah karakter yang turun langsung ke rakyat. Presiden Soekarno pernah di Rengkas Bitung di tahun 1957 menyapa masyarakat Lebak dari Jakarta menggunakan kereta. Kemudian Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri turun langsung melantik korcam-korcam PDIP di berbagai daerah saat Orde Baru. Termasuk Jokowi sebagai kader PDIP juga melakukan tradisi belusukan. Ganjar pun tak ketinggalan hobi belusukan.
Apalagi Ganjar dianggap mempunyai karakter kepemimpinan yang identik dengan Jokowi. Berbincang akrab dengan masyarakat, bahkan ada nilai plusnya, yaitu tinggal di rumah rakyat. PDIP berusaha meyakinkan masyarakat bahwa membedakan karakter pemimpin PDIP dengan Prabowo adalah soal sikap keberpihakan ke masyarakat kecil. Saat menghadapi kenaikan harga, Prabowo malah meminta kenaikan pinjaman luar negeri untuk alutsista. Sosok Jokowi benar-benar menjadi orang yang memiliki keunikan atau keanehan tersendiri. Makin dicaci, dimaki, dihina oleh berbagai pihak, tapi namanya tetap moncer. Menurut kabar, BEM UGM memberikan sertifikat kepada Jokowi sebagai alumnus UGM paling memalukan. Sederet alasannya adalah di era Jokowi, demokrasi ambles, konstitusi ambruk, dan dinasti politik semakin kokoh. Tapi, sentimen negatif yang keras ini tidak membuat nama Jokowi ambruk. Bahkan PDI Perjuangan yang mengaku kecewa, sakit hati, dan terluka pada akhirnya kembali berusaha memanfaatkan efek elektoral dari Presiden Jokowi. Jokowi jadi presiden yang dicaci maki oleh berbagai pihak, tapi dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh pihak lain yang berkepentingan. Kasihan juga presiden kita ini. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah. Untuk adik di luar sana, 10 tahun yang lalu mungkin masih di sekolah menengah pertama, belum bisa membandingkan dengan presiden-presiden yang lalu. Sebagai orang yang lebih tua, beliau ini luar biasa. Bisa menjabarkan angka-angka statistik dan bisa membuat strategi, membuat bangsa Indonesia seperti sekarang ini. Dia tuh ngerti banget angkanya, jadi kita tuh mesti tumbuh sekian, mesti tumbuh sekian. Dia mengerti statistik dan kemudian menjabarkannya itu menjadi strategi. Saya terus terang sangat kecewa dengan komentar semacam itu. Saya merasa Pak Jokowi ini menjadi salah satu putra terbaik bangsa dan salah satu presiden terbaik yang dipunyai oleh Republik Indonesia. Karena itu Indonesia sekarang mempunyai trajektori yang sangat baik untuk keluar dari middle income trap. Beliau hilirisasinya luar biasa, angka investasinya luar biasa, infrastrukturnya luar biasa.